Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Clara Sapitri, NIM 22107806, kelas F Manajemen. Saya akan menjelaskan secara singkat mengenai buku Manajemen Pemasaran bab 1. Bab 1 ada ruang lingkup manajemen pemasaran. Pada bab ini saya akan menjelaskan dampak pemasaran terhadap ekonomi, konsep pemasaran, pasar sasaran, dan tugas utama pemasaran. Definisi pemasaran menurut Kotler 2001, pemasaran berarti bekerja dengan pasar sasaran untuk mewujudkan pertukaran yang potensial dan maksud memasukkan kebutuhan dan keinginan manusia. Dampak pemasaran terhadap ekonomi. Dampak terhadap ekonomi suatu daerah atau negara. Peran pemasaran sebagai agen katalistik dapat dilihat dari pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB. Aktivitas pemasaran dapat menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat. Konsep pemasaran atau filosofi manajemen pemasaran mengacu pada filosofi yang digunakan oleh bisnis untuk mengarahkan upaya pemasaran mereka terhadap khusus konsep pemasaran mendefinisikan dan memenuhi kebutuhan pelanggannya, melayani konsumen dan perusahaan. Pasar sasaran adalah sekelompok pembeli atau konsumen yang mempunyai sifat-sifat yang sama yang dapat membuat pasar itu berdiri sendiri. Ciri-ciri dari pemasaran tersendiri yang ditemukan di setiap pasar sasaran yang sedemikian itu dapat membantu pemasaran menyesuaikan produk atau barang serta program pemasarannya. Tugas utama pemasaran mengembangkan strategi dan rencana pemasaran, membuat sistem informasi pemasaran, bangun hubungan pelanggan, bangun merek yang kuat, tentukan bauran pemasaran, memberi nilai, komunikasikan nilai, ciptakan pertumbuhan jangka panjang, serta implementasi dan pengendalian. Sekian untuk bab 1, saya akan lanjut bab 2, 3, dan 4. Pada bab 2 buku manajemen pemasaran, kita akan menjelaskan sedikit atau secara singkat tentang perkembangan pasar di abad ke-21. Perkembangan pasar di abad ke-21 telah menyaksikan munculnya ekonomi baru berkat inovasi dan perkembangan teknologi. Revolusi industri adalah titik awal dari ekonomi lama dengan fokus pada produksi produk standar dalam jumlah besar. Perusahaan berkembang ke pasar baru di seluruh wilayah geografis. Pengalaman berbelanjanya juga telah berubah dengan diperkenalkannya pembelian online yang dapat dilakukan 24/7 atau 24 jam dalam waktu 7 hari. Dengan produk
yang dikirim di kantor atau di rumah. Revolusi digital telah meningkatkan kecepatan komunikasi seluler, SMS, email, dan lain-lain. Faktor-faktor yang mempengaruhinya itu ada permintaan dan pemasok mengikuti pasar ekonomi menggunakan konsep yang disebut the law of diminishing return untuk menjelaskan bagaimana sumber daya dapat dialokasikan untuk memaksimalkan laba atau investasi. Alokasi anggaran untuk bisnis. Jumlah dana yang didedikasikan untuk upaya pemasaran bisnis kecil menengah ke besar Anda secara langsung terkait dengan penjualan dan kesuksesan perusahaan Anda sendiri. Ekonomi nasional. Ekonomi nasional mempengaruhi hampir setiap bisnis kecil dan perusahaan besar dengan hampir semua cara yang memungkinkan. Tren ekonomi. Tren ekonomi seperti tren fashion, mereka bergeser secara teratur dan didasarkan pada jumlah faktor konkret dan tidak berwujud. Makmur, boom times. Pada saat kesuksesan ekonomi, pemasaran Anda bisa mulai tumbuh tak terkendali. Transaksi pesaing. Bisnis Anda mau tidak mau harus berusaha dengan pesaing yang menawarkan produk serupa dengan harga yang sama atau bahkan lebih rendah. Utilitas ekonomi menyatakan bahwa konsumen akan membeli barang-barang yang meningkatkan kepuasan pribadi. Perubahan industri. Seluruh industri mulai mati saat produk baru masuk ke pasar atau saat selera konsumen berubah. Pemasaran di Indonesia. Di Indonesia terdapat beberapa pasar regional yang besar dan lebih banyak ceruk pasar mikro. Pasar konsumen tersebut di sekitar 17.000 pulau, di mana seller dan preferensi bervariasi, harga juga bervariasi dengan campuran budaya, ukuran, populasi, dan tingkat perkembangan ekonomi yang berbeda membuat pemasaran di Indonesia menantang. Konsultan manajemen McKinsey mendedikasikan tren konsumen yang luas dari preferensi merek, dinamika perkotaan, menuju pasar, menjadi digital. Peluang pasar di Indonesia ada profil konsumen. Usia median di Indonesia adalah 29,7 tahun 7% pada tahun 2020. 26,2% penduduk berusia di antara 0 dan 14 tahun. 67,7% berusia antara 15 tahun dan 64 tahun. Dan 6,05% berusia 60 tahun ke atas. Indonesia berpenduduk lebih dari 270 juta jiwa. Separuh adalah laki-laki dan separuhnya lagi perempuan.
6,4% penduduknya adalah perkotaan dan kota utama dalam hal jumlah penduduk adalah Jakarta, Surabaya, Medan, dan Bandung. Daya beli konsumen Indonesia. Belanja rumah tangga di Indonesia merupakan penyumbang utama PDB negara, meningkat dan membaik hingga 2019, meskipun diperkirakan turun pada 2020 akibat pandemi COVID-19. Perilaku konsumen Indonesia. Indonesia telah mengalami tingkat pertumbuhan yang konsisten selama beberapa tahun yang tercermin dari peningkatan penduduk termasuk pendapatan yang dapat dibuang sehingga meningkatkan pengeluaran rumah tangga secara keseluruhan. Konsumen cenderung setia pada merek. Meskipun merek tersebut bukan pilihan termurah, terutama dalam hal produk rumah tangga dan perawatan pribadi serta makanan dan minuman. Bab 3. Bab 3 ada perencanaan strategi pemasaran. Pada bab ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai konsep dasar, strategi pemasaran, proses perencanaan pasar, langkah-langkah, tipe perencanaan pemasaran, dan faktor, sistem, dan proses pentingnya pemasaran. Pertama, konsep pemasaran, konsep perencanaan pemasaran. Secara sederhana, perencanaan pemasaran adalah suatu urutan kegiatan menuju penetapan sasaran pemasaran dari formulasi rencana untuk mencapai sasaran tersebut. Apa itu rencana strategi pemasaran? Perencanaan strategi pemasaran melibatkan buatan peta jalan untuk memberitahu Anda bagaimana Anda akan menjual produk atau layanan Anda atau akan menjual produk atau layanan pelanggan Anda. Mulai dengan menganalisis situasi, menentukan pelanggan ideal, menetapkan tujuan pemasaran, memiliki alat pemasaran, menganggarkan dana. Proses perencanaan pemasaran berkaitan dengan pedoman mengenai peluncuran suatu produk dan menjadikannya bestseller dalam kurun waktu tertentu. Perusahaan akan memeriksa kondisi pasar dan melihat kebutuhan proses perencanaan pemasaran. Langkah-langkah perencanaan pemasaran. Proses perencanaan biasanya serupa untuk setiap bisnis dengan perubahan kecil sesuai dengan kondisi dan akan mengembangkan rencana tindakan memantau posisi Anda saat ini, mengembangkan strategi pemasarannya, melaksanakan, dan mengevaluasi proses perencanaan. Tipe-tipe perencanaan pemasaran. Melakukan perencanaan pemasaran jangka panjang dan melakukan perencanaan pasar jangka pendek. Faktor yang mempengaruhi perencanaan pemasaran ada faktor internal, faktor industri, faktor alami.
Kesulitan dalam perencanaan pemasaran. Memiliki keragaman alternatif, perubahan biaya yang relatif cepat, konsumsi waktu, kesulitan riset pemasaran, kemampuan manajemen yang tidak memadai, mahal dan perubahan yang sering terjadi dalam kegiatan pemerintah. Sistem perencanaan pemasaran. Perusahaan yang berbeda mengadopsi struktur organisasi berbeda yang cocok untuk mereka dalam kategori luas. Struktur ini berupa ada sebuah organisasi berorientasi produk, organisasi berorientasi pelanggan, organisasi berorientasi pasar, organisasi berorientasi fungsi. Proses perencanaan pemasaran. Philip Kotler telah menunjukkan bahwa saat mempersiapkan rencana pemasaran harus mempertimbangkan situasi berikut. Harus diagnosis, prognosis, tujuan strategi, taktik, dan kontrol. Pentingnya perencanaan pemasaran untuk mengimbangi ketidakpastian masa depan, melakukan analisis ekonomi dan operasi, membantu dalam koordinasi, membantu mengontrol, membantu membangun kepuasan konsumen, dan membantu mencapai tujuan organisasi. Bab 4. Pada bab 4 ini saya akan menjelaskan secara singkat sistem informasi pemasaran. Ada fungsi, peran manajemen, pengambilan keputusan, proses sistem, komponen sistem, pentingnya sistem. Pertama, fungsi manajemen. Jelasnya, sistem informasi yang mengklaim mendukung manajer tidak dapat dibangun kecuali seseorang memahami apa yang dilakukan manajer dan bagaimana mereka melakukannya. 5 fungsi manajemen: perencanaan, perorganisasian, koordinasi, memutuskan, mengontrol. 5 karakteristik manajemen. Ada volume tinggi pekerjaan, kecepatan tinggi. Ada variasi, fragmentasi, singkatnya, preferensi masalah saat ini, ada hoax spesifik, jaringan interaksi yang kompleks dan kontak, preferensi yang kuat untuk media verbal. Terus peran manajerial. Peran manajerial. Mintzberg mengungkapkan bahwa aktivitas manajerial terbagi dalam 3 kategori. Ada interpersonal, pemrosesan informasi, dan pengambilan keputusan. Peran interpersonal yang penting adalah sebagai figur kepada organisasi. Kedua, seorang manajer bertindak sebagai pimpinan, berusaha untuk memotivasi bawahan. Terakhir, manajer bertindak sebagai penghubung antara berbagai tingkat organisasi dan di dalam setiap tingkat di antara tingkat tim manajemen.
Pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan sering dilihat sebagai pusat dari apa yang dilakukan. Manajer sesuatu yang menyita sebagian besar waktu manajer. Pengambilan keputusan dibagi 3 jenis. Ada strategis, pengendalian manajemen, dan pengendalian operasi. Proses sistem informasi pemasaran. Karena setiap informasi melibatkan beberapa biaya, peluang, serta biaya nyata, penting untuk secara bijak memilih subjek atau bidang yang memerlukan penerapan sistem informasi pemasaran dan memutuskan metrik yang sesuai. Komponen sistem informasi pemasaran. Sistem informasi pemasaran dalam struktur sistem informasi pemasaran adalah struktur orang, peralatan, dan prosedur yang terus-menerus dan berinteraksi untuk mengumpulkan, menyortir, menganalisis, mengevaluasi, mendistribusikan informasi terkait tepat waktu dan akurat untuk digunakan oleh pengambilan keputusan pemasaran guna meningkatkan perencanaan, penempatan, dan pengendalian pemasaran mereka. Pentingnya sistem informasi pemasaran. Sistem informasi pemasaran telah menyederhanakan tugas pengambilan keputusan dengan pengambilan keputusan bagi para manajer pemasaran dan jasa. Penyediaan alat yang berguna untuk perencanaan strategis kegiatan bisnis. Ada beberapa dalam pentingnya sistem informasi pemasaran, yaitu mengisi kesenjangan informasi, memfasilitasi pengambilan keputusan, perencanaan pemasaran, bersaing atas faktor non-harga, pembuatan dan pemenuhan permintaan, menghemat biaya dan waktu, mencatat biaya secara sistematis, mengevaluasi dan pengendalian yang lebih baik, dan mengatasi lingkungan pemasaran dan tren. Karakteristik sistem informasi pemasaran. Sistem informasi pemasaran saat ini digunakan oleh semua jenis organisasi untuk mencapai keunggulan kompetitif dan kesuksesan dalam bisnis mereka. Berupa karakteristik dalam sistem informasi pemasaran yaitu ada sistem berkas komputer,